Apa itu protozoa? Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang artinya binatang. Protozoa merupakan organisme bersel satu dengan cairan pekat yang disebut protoplasma. Protozoa memiliki satu atau lebih inti yang disebut dengan nukleus. Ciri-ciri protozoa diantaranya bersel satu, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, berjumlah lebih besar dari filum lainnya, berukuran 1 mikrometer hingga 2 mm, bahkan ada juga yang lebih besar. Adanya pergantian generasi dalam perkembangbiakannya, dan hidup secara soliter ataupun juga dapat berkoloni. Protozoa terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Flagellata merupakan protozoa yang hidup secara bebas dengan menggunakan flagel. Protozoa ini dapat hidup baik di air tawar maupun laut. Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Protozoa ini dilengkapi dengan cangkang pada beberapa ordonya. Contoh dari protozoa ini adalah amoeba. Sporozoa merupakan protozoa yang tidak mempunyai alat gerak, hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Protozoa ini hidup secara parasit. Protozoa ini sulit diawetkan karena tidak memiliki cangkang. Ciliata merupakan protozoa yang hidup di air. Ciliata ini bergerak dengan menggunakan bulu getar atau silia. Protozoa ini memiliki tes yang disebut dengan lorika. Protozoa ini dapat meninggalkan jejak yang dapat terfosilkan. Apa itu Foraminifera bentonik besar? Foraminifera bentonik besar atau bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan. Cara hidupnya dapat sesil, menambat, atau vagil, merayap, atau menggali lubang. Istilah foram besar merujuk pada foram yang termasuk ke dalam kelas Rhizopoda, dengan ukuran relatif besar, jumlah kamar relatif banyak, dan struktur yang lebih kompleks. Bentos besar memiliki ciri-ciri diantaranya: yang pertama, monoseluler atau bersel satu, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, jumlahnya jauh lebih besar daripada filum lain, dan yang terakhir, ukurannya mulai dari 1 mikrometer hingga 2 mm atau bahkan dapat lebih. Substrat kedalaman dan perairan mempengaruhi pola hidup, penyebaran, dan morfologi fungsional, serta tingkah laku hewan bentik ini, sehingga faktor-faktor tersebut mempengaruhi karakteristik serta jenis makanan bentos. Lalu, apa saja klasifikasi bentos besar? Yang pertama ada Discocyclina, yang kedua Lepidocyclina, yang ketiga Asterocyclina, yang keempat Myogypsina, yang kelima Pelathispira, yang keenam Biplanispira, di mana irisan horizontalnya seperti Pelathispira, yang ketujuh Spiroclypeus, yang kedelapan Heterostegina, di mana irisan horizontalnya sama seperti Spiroclypeus, yang kesembilan Cycloclypeus, yang ke-10 Myogypsinoidea, di mana irisan horizontalnya sama seperti Myogypsina, yang ke-11 Numulites atau Camerina, yang ke-12 Asilina, di mana irisan horizontalnya sama seperti Numulites, yang ke-13 ada Operculina, dan yang ke-14 Operculinella. Foraminifera adalah organisme bersel tunggal yang hidup secara akuatik, yang memiliki banyak sekat atau septa yang ditembusi banyak lubang halus atau foramen. Foraminifera ini muncul pertama kali pada zaman Jura, yang diwakili oleh golongan Globigerinidae. Foraminifera terbagi menjadi dua, yaitu planktonik dan bentonik. Plankton ini memiliki ciri hidupnya mengambang dan bentuk cangkangnya cenderung lebih globular. Sedangkan pada bentos, memiliki ciri hidup yang menambat dan bentuk cangkangnya lebih beragam.
Bentuk tes dari foraminifera ini sangat beragam. Contohnya adalah biumbilicate, spherical, zigzag, bifurcated, dan biconvex. Contoh dari bentuk kamar foraminifera adalah tubulospinate, piriform, spherical, tabular, dan juga globular. Septa adalah bidang yang merupakan batas antar kamar. Septa ini tidak dapat dilihat dari luar tes. Dari luar tes, dinding yang terlihat hanya berbentuk garis yang disebut dengan sutur. Macam bentuk sutur diantaranya tertekan melekuk rata atau muncul di permukaan tes, lurus melengkung lemah, sedang atau kuat, dan sutur yang mempunyai hiasan. Susunan kamar trofospiral terputar tak pada satu bidang, tidak semua kamar terlihat, dan jumlah kamar ventral dan dorsalnya tidak sama. Susunan kamar planispiral terputar pada satu bidang, semua kamarnya terlihat, dan jumlah kamar antara ventral dan dorsal sama. Pada susunan kamar stretospiral, awalnya trofospiral, kemudian berubah menjadi planispiral. Contoh dari stretospiral ini adalah Poulieniatina. Ornamen foraminifera pada permukaan tes, contohnya punctate, smooth. Pada umbilicus, contohnya dipli umbilicus dan open umbilicus. Pada aperture, contohnya plate, lip atau rim. Dan pada periperi, contohnya keel atau spine. Komposisi cangkang dari foraminifera dapat berupa dinding chitin atau tektin, dinding arenaceous dan agglutinus, dinding silika. Terakhir adalah dinding gampingan atau dinding calcareous. Plankton merupakan foraminifera yang hidupnya secara mengapung, melayang atau mengambang di perairan dan mudah terbawa arus air. Bagaimana cara mendeskripsikan plankton? Dalam menentukan plankton, maka hal yang harus diperhatikan adalah susunan kamar, bentuk kamar dan tes, serta sutur. Dan yang terakhir adalah apertur. Apertur merupakan lubang tempat keluar masuknya protoplasma. Macam-macam apertur plankton adalah: apertur primer terdiri dari PAI umbilikal yang terletak di umbilicus, PAI umbilikal ekstraumbilikal yang terletak dari umbilicus melebar ke periperi, dan PAI ekuatorial yang terdapat pada ekuatorial. Yang kedua adalah secondary aperture atau apertur tambahan sekunder, dan yang ketiga adalah aksesori aperture. Berikut adalah contoh 13 genus foraminifera planktonik. Globigerinoides dicirikan dengan adanya secondary aperture dan juga lip atau rim. Globigerina memiliki susunan kamar trofospiral dengan umbilicus berupa dipli umbilicus. Globorotalia T ini mirip dengan Globorotalia G tetapi tidak memiliki keel. Globorotalia G ini memiliki keel pada periperinya. Aerodinelopsis ini memiliki hiasan berupa dipli umbilicus dan juga punctate pada permukaan tes. Astigerina memiliki susunan kamar yang planispiral dengan aperturnya memiliki lip atau rim. Spairodinella memiliki susunan kamar yang stretospiral dengan sutur memiliki bridge. Orbulina memiliki susunan kamar yang stretospiral dengan apertur yang small opening. Globoquadrina memiliki apertur primer berupa umbilikal ekstraumbilikal dengan hiasan plate pada aperturnya. Hankenina memiliki hiasan berupa tooth pada aperturnya dan juga spine pada periperi. Cribohankenina mirip dengan Hankenina, namun dengan ukuran yang lebih menggembung. Poulieniatina memiliki susunan kamar yang stretospiral dengan permukaan tes yang smooth. Catapsidrax memiliki hiasan apertur berupa intralaminal aksesori apertur. Benthos merupakan foraminifera yang hidup di perairan dengan cara menambat atau merayap. Pada benthos dikenal istilah carbonate compensation depth atau CCD, di mana pada zona ini batuan karbonat dapat larut pada lingkungan laut. Susunan kamar benthos monotalamus merupakan susunan kamar yang hanya terdiri dari satu kamar. Contoh dari monotalamus ini adalah bentuk globular atau spherical.
Sedangkan politalamus adalah susunan kamar bentos yang terdiri dari lebih dari satu kamar. Contohnya adalah uniserial, biserial, triserial, dan lain-lain. Lalu contoh dari apertur bentos adalah simple aperture, supplementary aperture, multiple, dan primary aperture. Aplikasi foraminifera. Foraminifera plankton dapat digunakan sebagai penentu umur relatif dari batuan. Berikut adalah contoh dari tabel penentuan umur relatif batuan. Penentuan lingkungan pengendapan dapat dengan menggunakan fosil foraminifera bentonik. Berikut adalah contoh tabel dari penentuan lingkungan pengendapan. Pertama-tama, ukur sampel yang telah dibagikan seukuran kepalan tangan. Kemudian pecahkan sampel menggunakan palu karet atau palu yang dibalut dengan kain atau karet sampai sampel tersebut menjadi pecahan halus. Setelah itu, bersihkan sampel menggunakan air sebanyak 3 kali untuk memastikan bahwa vegetasi maupun batuan yang lapuk bisa terpisah dari sampel tersebut, dan jangan lupa tambahkan deterjen pada saat pencucian. Lalu tiriskan batuan yang telah dibersihkan. Setelah itu, rendam sampel menggunakan peroksida yang telah diencerkan dengan perbandingan 1:2 terhadap air atau aqueous. Cuci sampel hingga bersih menggunakan deterjen lagi agar kandungan peroksida hilang. Sangrai batuan sampel untuk mengurangi kandungan air. Setelah itu, batuan sampel diayak. Tujuannya adalah untuk memisahkan sampel menjadi beberapa mesh, 50, 100, 200, dan pan.